Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Diki Budiman. Pak Diki, kemudian boleh Ya, kita melihat lagi tadi ya, bahwa indikator-indikator dari penanganan pandemi sebenarnya ini melemah, apalagi yang paling utama adalah tracing ya, untuk bagaimana mengetahui potensi adanya penularan tapi tidak dilakukan tracing begitu, apalagi karakteristik Omikron sendiri tinggi. Apa yang bisa dilihat begitu ketika indikator-indikatornya lemah, tapi pemerintah berusaha melakukan upaya-upaya pencegahan dengan adanya PPKM berlevel ini. Kita katakan PPKM berlevel 3, tapi ada juga pelonggarannya. Bagaimana kemudian pandangan Pak Diki terhadap kebijakan ini? jadi kalau kita lihat ya secara evaluasi terkini saja bahwa kalau bicara testing kita ini kalau melihat data di Worldmeter ya data global itu satu orang dites per 1.000 populasi per minggu. Itu saya ngambil yang optimisnya lah, angka yang optimis. Nah, itu sebetulnya kalau bicara rekomendasi WHO untuk respon adekuat ketika ada lonjakan itu harusnya minimal 4 orang dites per 1.000 orang per minggu. Nah ini kalau dibandingkan dengan Singapura yang tetangga kita dengan penduduk 5 juta, dia tuh hampir 40 orang dites per 1.000 populasi per minggu. Itu Singapura. Di Australia ya sekitar 20 orang. Nah artinya mereka udah 5 kali lebih dari yang direkomendasikan yang disebut dengan adequate testing. Kita masih di bawah atau 1/4 di bawah yang direkomendasikan. Apalagi ini kalau diturunkan ya ke level provinsi, apalagi ke kabupaten kota, makin jomplang, ya, makin gapnya tinggi karena yang mendominasi memberikan kontribusi pada angka nasional ini banyaknya adalah provinsi-provinsi di Jawa. Tapi kalau dulu ya di 2 gelombang sebelumnya itu selalu DKI, saya melihat sekarang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya termasuk Jogja ini sudah juga dan Bali sudah menyamai Jakarta, hampir bahkan ada yang melebihi Jakarta dalam kemampuan tracing. Nah sekarang tapi bicara tracing ya, tracing ini kita harus menyadari bahwa tracing ini satu intervensi yang penting. Ya. Nah, kenapa? Karena meskipun misalnya testingnya ini nggak banyak dilakukan karena keterbatasan dana dan lain sebagainya, tapi setidaknya orang ini harus masuk ke program isolasi karantina yang efektif, supaya efektif. Nah, kontaknya di tracing atau di tracking. Nah, tracing tracking inilah yang akan memperkuat keberhasilan isolasi karantina. Karena isolasi karantina itulah yang jadi kunci untuk memutus semua penularan dalam kaitan varian apapun itu, kaitan dengan pandemi. Karena dia yang akan membuat orang yang tadi membawa virus atau diduga membawa virus itu jadi nggak bisa membawa itu atau menularkan itu. Nah, keberhasilan dari isolasi karantina inilah yang sangat kuat ditentukan oleh tracking itu. Nah, ini yang masih lemah. Karena rekomendasi WHO satu yang positif terkonfirmasi ini bicara sebelum Omikron itu 30 orang harus di tracing. Kita setengahnya pun belum gitu. Setengahnya pun belum. Itu apalagi kalau diturunkan lagi ke kabupaten kota. Nah, ini yang sangat wajar kalau jumlah orang sakit di masyarakat jauh lebih banyak tidak terdeteksi dibanding yang dilaporkan. Nah, ini yang kenapa kalau bicara misalnya PPKM salah satu patokannya Pak Luhut pernah nyampaikan ya tracing memang, karena kalau tracingnya buruk ya isolasi karantinanya juga jadi buruk, jadi susah kita mencegah penularan. Tapi sulit dalam konteks saat ini melakukan satu upaya tracing yang sifatnya manual, sehingga selalu saya sampaikan kita harus memperkuat ya fungsi dari Peduli Lindungi itu juga untuk melakukan tracing. Nah ini yang tampaknya mungkin sedang dalam proses ya oleh pemerintah. Namun sebetulnya di sisi lain kita juga harus membangun kesadaran. Makanya di sesi sebelumnya saya sampaikan tentang komunikasi ya, bagaimana jangan sampai masyarakat jadi abai. Nah inilah peran komunikasi sehingga isolasi karantina ini menjadi kesadaran masing-masing. Walaupun sebetulnya ya katakanlah di kalangan terdekat saya sendiri pun mereka sudah mulai mawas diri nih, kalau kontak dia mereka akan bilang ke saya, oh, kami ini lagi isoman nih gitu. Nah ini yang harus dibangun oleh kita karena sekali lagi ini bukanlah yang terakhir dan kita harus memulai membangun
satu perilaku yang lebih adaptif ya dalam mencegah. Baik, ini berarti masih harus kemudian diperbaiki ya, apalagi dasar-dasar seperti tadi, bagaimana untuk memutus mata rantai COVID-19 sendiri ini masih belum terlaksana dengan baik. Meskipun ada PPKM berlevel yang dilakukan, diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan tingkat keparahan, tingkat laju penularan COVID-19. Nah, bagaimana kemudian Pak Diki melihat ini? Apakah cukup dengan melakukan adanya penerapan PPKM berlevel, kemudian juga membatasi masyarakat dengan kapasitas-kapasitas yang telah ditentukan begitu, untuk kedepannya juga memitigasi, mencegah adanya penularan kasus yang semakin parah nih Pak Diki? Ya, sebetulnya PPKM sudah tepat dalam artian dia jadi payungnya untuk efektivitas ke pelaksanaan dari intervensi 3T, 5M vaksinasi. Karena kita perlu payung ya, dan juga PPKM ini juga mengingatkan semua pihak bahwa kita dalam situasi darurat kesehatan gitu. Ini penting. Dan PPKM ini korelasi eratnya dengan status pandemi itu sendiri yang belum dicabut. Nah, ini sebetulnya sudah tepat. Tapi permasalahan berikutnya adalah seberapa efektif dari PPKM itu adalah bagaimana esensi pelaksanaannya. Mau PPKM 2 atau 3, tapi intervensi yang esensialnya tidak diperkuat seperti tadi ya 3T dan isolasi karantinanya tidak diperkuat, ya jadi nggak kuat, kita nggak bisa merespon ini dengan memadai pada derajat gelombang apapun. Kemudian juga dengan adanya leveling PPKM ini sebetulnya kan maksud dari tujuan disebutkan public health intervention sebetulnya ini adalah membatasi ya, aktivitas mobilitas. Tapi kabar baiknya untuk Omikron ini kan nggak mesti sampai harus lockdown atau sampai ke PPKM darurat. Tapi setidaknya kita memastikan orang yang ada di aktivitas di publik ini dalam proteksi ya maksimal dari sisi cakupan atau status vaksinasinya. Kedua, ya kita juga memastikan bahwa potensi-potensi aktivitas publik yang bisa memperburuk, di mana kita saat ini dalam masa krisis, ya dikurangi. Ya misalnya orang bekerja di kantor dengan WFH-nya ditambah atau mau 50-50, ya, atau bahkan untuk yang sifatnya pekerjaan bisa secara ya, online karena teknologi misalnya, ya lebih banyak lagi. Termasuk misalnya PTM ya kalau kita lakukan online itu saat ini sebetulnya harus sudah bukan jadi pilihan, harus ini saat ini ya, karena untuk aglomerasi terutama kita akan menghadapi ledakan yang banyak terkadang potensi kasus-kasus di anak ya, karena sekali lagi yang seperti sebelumnya saya sampaikan, ini kan akan ada fenomena denominator. Nah, fenomena denominator ini akan merugikan atau berdampak paling serius pada kelompok yang rawan. Kelompok rawan itu ya lansia dengan komorbid ya karena masalah imunitas. Kemudian anak di bawah 5 tahun di Indonesia ini jumlahnya 15 juta dan itu terkonsentrasi banyak di Jawa Bali dan itu banyak juga di aglomerasi. Karena mereka ini belum eligible untuk vaksinasi, berarti rawan sekali. Nah, ini yang harus disadari oleh semua pihak, terutama pemerintah. Karena walaupun kakak-kakaknya yang 6 tahun ke atas ini sudah boleh atau eligible untuk vaksinasi, tapi ingat keterbatasan vaksin saat ini adalah dia masih bisa memungkinkan orang yang sudah divaksinasi terinfeksi dan menularkan. Nah, ini yang bisa fatal, gitu. Bisa fatal. Saya sudah menerima banyak kasus di mana bahwa ada orang tuanya ataupun kakek nenek yang akhirnya masuk rumah sakit karena dari cucunya yang sekolah gitu, dan ada yang fatal bahkan. Nah, ini yang saya khawatirkan dan ini baru awal sebetulnya, karena yang begini ini sifatnya nanti akan belakangan timbulnya. Nah, inilah kenapa PPKM ini mesti diperhatikan pelaksanaannya, konsistensi pelaksanaannya. Betul bahwa akan perlu kita memang ada pemulihan. Saya setuju memang kita nggak mungkin dalam situasi yang terus ini ya, karena bekalnya juga sudah ada, namun harus sangat hati-hati. Dan kita dalam masa yang relatif kritis nih, 2 minggu nih, sekarang udah makin menyempit di 2 mingguan. Nah, artinya 2 minggu ini
kita minimalisir korban. Dan nanti setelah itu ya bisa pembukaan lagi, tentu dengan bertahap. Baik, artinya memang harus ada kemudian perhatian juga yang lebih, pengawasan yang lebih terhadap penerapan PPKM level yang ada di seluruh wilayah ini supaya tadi ya indikator-indikatornya ini tercapai. Bagaimana pencegahan dan upaya memutus mata rantainya supaya tidak ada resiko yang lebih tinggi. Baik Pak Diki, terima kasih sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia memberikan informasi. Salam sehat Pak Diki, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menengok produksi kopi Angkola dari Sumatera Utara yang pamornya sangat melegenda. Informasinya sesaat lagi pemirsa di Halo Indonesia.